Halo Sobat Podcast, saat ini saya sedang berada di kediaman Ibu Yoga, seorang pengusaha di bidang kuliner yang kulinernya namanya usahanya Sari Yoga, ya. Dan kenapa saya ingin ngobrol sama Ibu Yoga karena usaha cateringnya menjadi salah satu yang terbesar di Bali nih, ya. Boleh dibilang ini salah satu yang besar yang ada di Bali usaha cateringnya, yaitu usaha Sari Yoga. Nah, mungkin bagi sobat yang juga pingin punya usaha catering, kita bisa sobat bisa dengerin cerita-cerita dari sharing dari Ibu Yoga ini. Apa kabar, Bu? Baik, Arya. Iya, makasih banyak loh udah sediakan waktu ya hari ini. Baik. Iya, Bu Yoga, Ibu kan mulai usaha Sari Yoga ini sudah cukup lama ya. Betul. Dari tahun 2003. Tapi sebelum itu Ibu juga sempat merintis usaha di bidang dekorasi. Betul. Kemudian bakar tanah. Iya, ikut-ikutan. Iya gitu. Apalagi Bu tadi? Jual sayur. Waduh, itu lagi jualan sayur begitu. Betul. Padahal Bapak atau suami Ibu kan saat itu sudah jadi PNS Bu ya? Betul. ASN gitu ya? Iya. Kalau di Bali kan boleh dibilang ya sudah tercukupi lah secara ekonomi. Iya. Lalu kenapa Ibu masih pingin, Bu Yoga masih usaha dekor, ya cari penghasilan seperti itu dengan bermacam-macam usaha tadi? Ya itu hanya satu penyebabnya apa ya, Ibu itu karena senang aja, senang bekerja gitu loh. Kalau malah diem malah pikiran Ibu jadi ruwet gitu loh. Makanya Ibu ambil semua pekerjaan, ada teman ngajak, ayo Bu Yoga ikut lihat lokasi tanah, Ibu ikut gitu loh. Terus selain itu Ibu di rumah kalau diem itu menjadi beban bagi Ibu. Apa yang Ibu lakukan tuh berdasarkan kesenangan aja gitu. Biar bekerja malah tidak terasa lelahnya kalau udah bekerja gitu. Oke. Iya. Jadi karena cari kesenangan ya Bu ya. Betul. Okay. Apa yang Ibu lakukan itu semua ini karena hobi. Dan apapun kita lakukan harus disenengin gitu juga timbal baliknya. Sepakat. Iya. Apapun yang kita lakukan tuh harus disenengin. Motivasinya ya juga untuk penambahan income gitu, tapi tidak terlalu muluk-muluk Ibu berhayal harus punya ini punya itu. Enggak seperti itu. Ibu jalani aja, jalani ya, ada penghasilan ya lumayan, bisa kita punya tabungan gitu. Kalaupun enggak pada saat itu kita kan masih merintis tuh. Belum berpikir yang jauh-jauh gitu, bekerja gitu. Seperti sekarang jadinya ya. Iya. Awal-awalnya kita hanya prinsipnya ya bekerja, lakukan pekerjaan gitu aja prinsipnya. Ujung-ujungnya ya kayak sekarang dapatlah kita penghasilan gitu. Ya, jadi karena senang ya. Betul. Nah, itu sobat ya. Jadi awali segala sesuatunya dari yang disenangi dulu nih. Betul. Oke, menarik. Disenangin. Berarti boleh dibilang sekarang Ibu di catering ya, usaha utamanya yang akhirnya menjadi core bisnis intinya Ibu. Iya, betul. Itu karena Ibu senang masak pastinya. Iya, senang masak itu juga mungkin dari ini loh. Bapak sama Ibu tuh juga suka masak. Bapak sama Ibu, orang tua maksudnya? Orang tua saya tuh suka masak. Kalau ada acara di kampung orang Anten tuh saya lihat mesti bapak saya di dapur gitu loh. Saya di dapur dulu masih kecil. Kenapa kok bapak tuh jadi kepala desa kok di dapur? Ya, biasanya kepala desa kan di depan yang bertamu gitu. Enggak, nih bapak saya di dapur saya lihat. Lama saya mikir, setelah dewasa, setelah gini, itu ujungnya bapak kok di dapur sering gitu loh saya lihat. Karena senang gitu ya? Iya, karena mungkin ambilannya itu mungkin agak lumayan enak gitu mungkin. Itu kan semua kalau masakan itu semua dari tangan juga. Kita nggak ini terdidik di bidang masak, nggak ada. Semuanya itu otodidak ya namanya. Semuanya itu otodidak ya, begitu aja kita bisa dan mau mencoba resep-resep yang ada, lama-lama kita bisa inovasi resep itu. Coba kalau saya gabungkan ini dengan yang ini tuh gimana jadinya. Saya coba lumayan bagus, saya jadikan dah menu artinya resep
yang ibu Iya, inginkan buat resep ya. dari saya sendiri. ya. Untuk Saryoga ini. Betul, Oke, saya inovasi wow. banyak menu-menunya. Wow. Nah, selama perjalanan orang pasti akan bertanya, Bu Yoga. Nggak mungkin mulus. Nah, iya kan? Semua karena kan kebanyakan orang tuh ngelihat kalau istilahnya sekarang 1% kesuksesannya. Mereka nggak lihat 99% proses sebelumnya. Iya kan? Orang pasti penasaran. Orang selalu berpikir bahwa wah, usahanya istilahnya gede gitu ya, besar, omset wah. Tapi orang nggak tahu prosesnya. Sebenarnya selama perjalanan ini jatuh bangunnya seperti apa sih, Bu? Jatuh bangunnya sih ya nggak ada ya, cuman bangunnya jam 1 itu yang nggak ada yang tahu. Bisa semalam bisa nggak tidur itu yang ada yang tahu itu. Oh iya. Iya, kalau dia dalam hati sendiri, kalau tahu orangnya saya bekerja dari jam 1 sampai besoknya sampai sore, kadang-kadang kalau ada order tuh mungkin dia menyadari. Oh ini yang dia kerjakan, pantesan dia bisa jalan misalnya, mungkin aja seperti itu. Banyak yang ngelihat Bu Yoga itu harus sehat ya, digituin sama teman-teman. Pokoknya jangan bekerja terus Bu Yoga, sehat dipikirkan, sering dipesenin kayak gitu saya sama teman-teman. Karena ketahui dengan kesibukan ibu gitu ya? Iya, mungkin dia tahu. Yang penting sehat dulu Bu Yoga ya gitu. Nanti kalau udah sehat lebih mahal loh daripada uang yang Bu Yoga punya. Sering begitu. Iya, tapi namanya kalau sudah kita ngambil pekerjaan itu, kalau ibu ya namanya tanggung jawab gitu. Ibu nggak berani melepas walaupun anak-anak sudah ada. Iya. Artinya ada karyawan gitu. Iya, anak-anak ya tukang masak tuh, apapun pekerjaan itu ibu temenin anak-anak. Ibu duduk di sana, kadang ngelihat, oh ini menunya kurang ini, coba dirubah kayak gini. Oh ini gini, selalu lah ibu nemenin semua menu, ibu kontrol satu persatu gitu loh. Kayak nasi gitu, oh ini nasinya kok rasanya kurang mateng loh, coba dipanasin lagi kayak tadi pagi kayak gitu dah. Dipanasin lagi gitu loh. Semua menu kok ujung-ujungnya tangan ibu pas gitu loh. Kok kayaknya ini kurang gini gitu. Iya, betul juga, semua kesalahan bisa ibu lihat. Tak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena itulah hobi tadi, kesenangan ibu ya, totalitas. Sering terlatih kayaknya. Itu dah. Nah, ini dia. Jadi mungkin banyak yang sobat podcast juga ya itulah melihat perjalanan seseorang sukses di berbagai bidang yang dijalankan. Seperti Ibu Yoga tadi bilang, orang tidur jam 1 ibu masih gini, kan orang lain tidur, Bu. Iya betul, sering gitu. Mungkin itu 99% orang dari proses ibu yang nggak pernah dilihat orang begitu ya. Iya. Tapi situasi seperti sekarang pada orang begitu yang ambil kerjaannya. Pantas lah, akhirnya muncul bahasa itulah. Iya, jadi itu. Biasanya apa ya? Kadang-kadang ibu kalau diem, nggak bisa diem, ibu rembuk sama anak-anak. Gimana caranya kita memperluas usaha ya, biar tidak hanya di sini aja, atau kita bikin apa ya, wedding kah, gitu. Ini kan tenaga baru nih ada. Iya. Ayo pikirkan untuk wedding yuk. Tak obrolin dah setiap saat, tak obrolin, tak motivasi anak-anak. Ayo dong. Jadi terus Bu Yoga berinovasi begitu ya, tidak hanya monoton mungkin cateringnya selama ini dari kantor ke kantor, sekarang kembangkan lagi untuk ke wedding segala macam gitu. Maunya seperti itu biar pernah sih kita udah ngambil beberapa kali, tapi kalau sudah ada didampingi dengan ini apa orang-orang yang berpengalaman, mungkin ibu jauh lebih pede jadinya, percaya diri gitu loh. Kalau dulu kan ibu hanya sekedar aja nyari freelance diajak ngambil wedding itu kurang percaya diri ibu. Tapi sekarang kan kita udah pegang orangnya dan kita kerjakan di kantor kita sendiri. Ibu jadinya tinggal memotivasi, ada waktu sedikit tak ajak ngobrol gitu, dan setiap harinya kembangkan aja ini, cari gajinya di sini, kalian kalau bisa kalian majukan tuh nanti perhitungkan lah saya bilang. Iya, karirnya lah istilahnya gitu ya. Iya. Income-nya dari karyawan ibu. Cuma dalam proses lain, itu tadi salah satu prosesnya ibu, buat saya totalitas kali ya, kontrol, terus mengurus usaha dari jam 1 pagi bahkan menyiapkan segala sesuatunya. Cuman dalam teknis pendekatan ke klien itu biasanya mulai dari mana sih Bu, awal-awal ibu? Ibu ya tidak punya
orang-orang penting gitu dari awal tuh. Cuman ibu ini kan hanya kualitas saja ibu. Oh, oke. Kualitas yang ibu tonjolkan dan kualitas dan ketepatan waktu. Oke. Itu yang ibu ini kan. Pelayanan Bu ya, Pelayanan, servis ke ya, klien ya. Servis itu dah kualitas yang ibu, apapun dikerjakan sama anak-anak tuh ibu tetap kontrol. Ibu sering kali juga ikut ngambil menu. Oh, Ibu sering ngambil. antar maksudnya? Enggak, Maksudnya ikut masak gitu. ngolah. Oh, iya, oke. Kalau ada orderan yang VIP kayak gitu, ibu dah yang ikut bangun masak. Ibu yang masak. Terus anak-anak beberapa aja. Kalau anak buah ibu yang ambil begini ininya begini biar bagus. Pokoknya ibu tuh agak Perfeksionis bahasanya. Iya, agak gitu dah. Ibu harus kontrol jelas gitu loh. Biar anak-anak lebih paham ya. Ini kita kan kasih uang bayar banyak nih, orang gede yang make, kita harus siapkan yang terbaik gitu. Kadang-kadang kalau salah pengolahan diganti aja gitu sering ya. Iya, itu yang ininya ibu ketegasan lah ya. Iya, itu yang ibu tekankan karena ini jaga nama ibu itu loh, jaga nama. Apalagi situasi sekarang nih, gimana cara menjaga nama itu, koknya Sari Yoga itu harus tetap bagus. Ibu juga takut dikasih kepercayaan sama orang, kalau ibu abaikan ibu takut, nggak berani ibu. Gimana caranya biar orangnya senang? Ya satu-satunya itu kualitas saya kontrol, pelayanan, ketepatan waktu, itu yang, dan higienisnya ibu. Ini kan nomor satu kan ya. Nah ini juga pelajaran nih buat sobat podcast juga, dan saya juga wah ini benar-benar kalau dalam buku-buku misalkan motivasi segala macam, kualitas nomor satu, baru quantity. Ya kuantitas akan mengikuti kan begitu Bu ya. Iya betul. Ya kan. Artinya dengan servis ibu juga, layanan yang terbaik, memberikan kualitas terbaik ke klien, nanti klien pun tidak bisa membohongi atau menutup-nutupi bahwa mereka puas. Betul. Dan akhirnya kuantiti itu mengikuti Bu ya. Betul, kuantiti mengikuti ya. Iya. Wow, ini luar biasa nih. Saya pun jadi banyak belajar nih kalau kayak gini. Sepakat banget karena totalitas ibu benar-benar di usia yang sampai sekarang kan ibu masih seperti itu. Sampai itu, sekarang wah, masih itu bangun pagi masih. Iya. Karena kan mungkin di generasi milenial ini, terutama sobat milenial, perlu banyak belajar nih hal-hal kayak gini. Dalam arti banyak milenial pingin mandiri, pingin punya usaha. Baru 1 bulan kok ngerasa susah, baru 2 bulan atau bahkan setahun kok ngerasa susah. Tapi mungkin mereka yang perlu dievaluasi, yang bisa diambil dari pelajaran dari ibu, dipetik totalitas Bu ya. Iya. Dari yang hobi, biasanya kalau hobi kan ya sekedar menyalurkan, senang, tapi dengan apa yang ibu lakukan otomatis kan ini benar-benar sesuatu yang boleh saya bilang perfeksionis atau totalitas tadi, kesungguh-sungguhan ibu terhadap hobi ibu gitu kan. Kesungguh-sungguhan itu yang harus betul-betul lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, itu yang ibu kerjakan setiap saat sampai detik ini masih seperti itu, tidak hilang itu semua. Itu target ibu tuh, pokoknya lakukan yang terbaik itu aja untuk ngasih orang. Semua ibu keluarkan dari hati ya. Pokoknya mau ngasih orang tuh gimana yang terbaik itu aja prinsipnya, pikirannya ibu. Harus yang terbaik ya, seukuran ibu gitu loh terbaiknya. Kadang-kadang kan ada juga yang beda selera, tapi rata-rata orang sih pada suka gitu. Mungkin ada juga yang nggak suka, beberapa orang yang nggak suka, mungkin seleranya yang berbeda gitu aja. Tapi tidak begitu banyak lah. Ya. Artinya mayoritas orang lebih senang, suka puas gitu ya. Kalau dalam kondisi ini sekarang Bu, ibu kan udah lama merintis nih. Sekarang dengan adanya pandemi ini, wabah ini kan jadi persoalan besar nih bagi setiap pengusaha ya, nggak hanya di Indonesia, seluruh dunia nih Bu. Betul. Dan berbagai macam profesi juga ikut kena begitu. Sari Yoga sendiri kena imbas? Jelas kena. Kena, tapi saya belum sampai merumahkan karyawan. Oke. Tetap saya kerjakan, ya artinya untuk keuntungan kita lah yang nggak ada. Berkurang lah istilahnya. Berkurang. Ya, yang penting anak-anak itu masih utuh. Saya juga nggak berpikir harus saya dapat keuntungan yang besar tuh nggak. Yang penting anak-anak ini masih bisa saya pegang. Karena
mencari orang-orang yang saya sudah didik di masing-masing bidang ya. Karena di tempat kita itu tukang masak nasi khusus dia. Oke. Tukang masak Lauk gitu. lauk pendamping tuh menu yang kayak menu nasional itu khusus dia orangnya. Untuk yang masak menu Bali itu khusus orangnya. Untuk yang masak sayur-sayuran itu khusus orangnya. Semua yang mengkhusus saya bikin. Kalau ini sampai hilang lagi, besok berarti saya ngajarin lagi dong. Betul. Belum tentu didapatkan yang sebaik kayak sekarang ini. Bukan hanya kualitas dalam artian memasaknya, attitude-nya juga Bu ya? Iya, attitude-nya juga. Itu dah makanya gimana caranya saya koordinasi sama suami. Pak, gimana caranya mempertahankan nih Pak biar anak-anak situasi kayak gini. Ya udah, jangan mikir keuntungan. Yang penting situasi sekarang nih anak-anak itu masih bisa mama kerjakan itu aja. Pertama kita bisa membantu dia juga mendapatkan amal untuk kita gitu. Kedua orang-orang yang kita pegang yang udah terlatih sekian puluh tahun itu udah puluhan tahun kita ajak masih bisa kita ajak dan dia tahu dah selera pelanggan-pelanggan kita dan itu pun kita jadinya tidak begitu mengajarkan kembali. Dari nol begitu ya? Ya, syukur-syukurlah semua masih tetap di sini. Ya, semua masih tetap. Yang penting kita nikmati aja perjalanan ini, tidak mengharapkan harus dapat segini itu. Itu yang saya nggak pikirkan. Artinya ada nilai-nilai kekeluargaan juga yang Ibu pegang di sini. Itu dia kalau kita itu anunya sebenarnya kan harus tidak ada. Artinya bukan antara atasan dengan hanya sebatas karyawan bawahan begitu, tapi juga ada nilai-nilai keluargaan. Sehingga dengan kondisi walaupun wabah seperti ini ya oke lah kita maklumi mungkin berkurang, tapi kualitas dan nama baik Saryoga tetap terjaga. Betul. Ibu ya. Oke, ini menarik banget nih. Ini jadi pelajaran juga bagi banyak orang yang saat ini mungkin sedang mengalami proses yang sama dalam bisnisnya. Mungkin bisa diambil contoh nih dari Bioga. Bagaimana mengelola usahanya, termasuk juga para karyawannya yang di dalamnya. Ya Bu ya. Bahkan tadi Ibu bilang masak nasi aja khusus. Ya emang masing-masing ada khusus memang. Kalau dimasak nasi itu kan kadang ada juga nasi uduk. Dia udah tak ajarin dari tahun ke tahun tuh. Nasi kuning itu udah tak ajarin juga dari tahun ke tahun tuh. Tak ingetin setiap masak nasi kuning tetap Ibu ingat menunya nasi kuning, jangan lupa. Udah berpuluh-puluh tahun harus pinter tak gituin dah. Ibu kan saya potong dikit. Dari Saryoga ini kan saya dengar Ibu sudah melebarkan usaha di bidang lain-lain, maksudnya punya usaha lain lagi kan? Oh aduh. Cuman maksud saya, keberanian apa sih yang membuat Ibu berpikir untuk membangun usaha-usaha yang lain-lain itu? Ya saya nggak perlu sebutin pokoknya. Ya, ini keberanian apa Bu? Bukan gitu ya. Ada temen gitu, ayo ikut di sini gitu. Makanya jadi ikut gitu loh. Mungkin dia melihat saya tuh gimana gitu loh. Tapi apa yang menjadi Ibu yakin untuk ambil itu? Ya yakin lah. Karena kan pasti ada resiko kan? Ya segala sesuatu yang Ibu ambil langkah tuh Ibu bisa ini ya kayaknya ini bener gitu dari perasaan Ibu. Yakinlah ini pasti maju. Hanya itu aja motivasi Ibu. Gimana ya ceritanya kalau Ibu ngajak, padahal banyak saudara Ibu yang juga pengusaha, kok Ibu yang dicari diajak, mungkin dia juga percaya sama Ibu. Mungkin juga dia percaya, jadinya Ibu udah ikut aja gitu loh. Ayo dah ikut dah gitu. Dia juga percaya sama Ibu juga percaya sama dia. Keberaniannya ya ingin punya usaha yang berjalan lain juga. Lain juga, oke. Iya. Ingin juga punya usaha yang lain selain catering. Iya. Biar ada motivasi yang lebih ini untuk maju gitu banyak. Udahlah Ibu pikirkan ikut aja deh gitu. Tapi ya syukurlah berjalan lancar. Kata kuncinya berarti ini kepribadian Ibu yang mungkin mitra-mitra Ibu ajak ini ya. Orang-orang tuh melihat nih ketulusan Ibu tadi dari Saryoga itu mungkin mendidik itu ya.
kepribadian itu yang menjadi terbentuk. Iya kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu ya. Iya. Saya melihatnya seperti itu. Iya, saya juga enggak ini ya orang-orang banyak gitu. Aduh, ibu selalu terinspirasi loh sama ibu gitu. Kenapa gitu saya juga nggak ngerti gitu. Yeah, yeah. Ibu tuh orangnya sederhana, ke pasar gitu. Kok rajin bekerja, padahal usahanya udah jalan bagus gitu. Cuman ya memang sering ke pasar juga. Iya. Ke pasar, belanja gitu. Banyaklah teman-teman yang usaha yang saya sering belanjain itu juga. Ibu ini masih ikut ke pasar loh. Ya karena seneng aja. Seneng kalau udah ke pasar melihat dagangan tuh, oh ini cocok dibikin kayak gini, beli dah ibu. Oh ini cocok dibikin diolah kayak gini, barangnya ini bagus, asal barang udah bagus pasti ibu beli. Oh ini bagus nih, cocok nih untuk dipakai di catering, beli dah ibu gitu loh. Hanya itu aja sih ini ibu. Baik, ini banyak sekali ya sobat ya, sobat podcast, kita bisa banyak belajar dari Ibu Yoga, dari ceritanya tadi ngerintis usaha ini kenapa memang kesenangan, nggak bosan gitu ya diem. Dari situ jalani sesuatu dengan yang senang. Kemudian Ibu Yoga juga ini menarik sekali, ketulusan dalam tadinya sebatas hobi karena dijalankan secara tulus menjadi berkembang seperti sekarang, bahkan bertambah dengan usaha lain karena memang mitra-mitra ibu melihat dari ya tadi saya sih nangkapnya begitu. Kalau saya nangkapnya karena kepribadian ibu yang tadi ya ibu udah cerita dianggap sederhana, teman-teman ibu seperti itu. Lalu kedepannya seperti apa Bu? Apa yang menjadi rencana ibu kedepannya? Ada masih punya tantangan lain? Akan terus berkarya dalam artian berkreasi seperti itu? Kayak ini aja mau melanjutkan ya yang sudah ada aja. Udah ibu sudah umur 56 loh sekarang. Okay. Nanti biar anak-anak lah yang melanjutkan. Baik. Segini aja udah cukup kayaknya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Yoga buat sharingnya hari ini. Tentunya sobat podcast bisa banyak belajar, terutama bagi yang hari ini sedang ya kita semua sedang survive ya di masa pandemi ini. Tetap semangat ya, jangan menyerah seperti yang Ibu Yoga lakukan. Terus walaupun keuntungan berkurang tapi tetap menjalankan usahanya dengan tulus. Jadi profesi apapun hari ini tetap dijalankan Bu ya, semangat tetap ya di masa pandemi ini. Ya. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini dan terima kasih banyak buat Ibu Yoga. Terima kasih banyak Arya. Ya. Sampai ketemu di episode yang lainnya. Ya, sip. Dah.